Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Hasan Al-Basri, salah seorang ulama, ketika dia ditanya oleh orang yang dia memiliki penyakit mandul, oleh orang yang dia tidak bisa memiliki seorang anak, maka Al-Imam Al-Basri hanya menjawab, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi orang yang kedua, ya Syekh, di daerah kami, di kampung kami terjadi kemarau. Maka Al-Imam Al-Basri dia hanya menjawab, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi orang yang ketiga, wahai Syekh, aku ingin dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena rezekiku ini terasa sangat sulit sekali kudapatkan. Maka Al-Imam hanya menjawab, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, ada 3 orang yang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda. Akan tetapi engkau hanya menjawab, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jawaban dari Al-Imam Hasan Al-Basri ketika dia menyuruh seseorang tersebut, 3 pertanyaan tersebut dijawab dengan 1 jawaban. Maka beliau menyebutkan, apakah engkau tidak pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa in istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Di ayat ini, bukankah kalian telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dan minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun, dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang deras. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak harta-harta kalian. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian anak. Akan memperbanyak bagi kalian anak-anak. Jadi di sini adalah untuk orang yang dia belum, ataupun dia posisinya belum mempunyai anak, sudah lama menikah akan tapi belum mempunyai anak, belum diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya inilah jawaban dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Maka kemudian beberapa bulan kemudian ketiga orang tersebut yang telah bertanya kepada Hasan Al-Basri tadi datang lagi menghadap kepada Hasan Al-Basri memberikan jawaban bahwasanya, terima kasih wahai Syekh, karena kami sudah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kampungnya dilanda kemarau, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan hujan kepada kami. Dan kemudian orang yang dia mandul, yang belum mempunyai keturunan, terima kasih Syekh, karena petunjukmu, ataupun karena sudah engkau beritahu kepada kami dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya sudah hamil saat ini. Kemudian yang ketiga juga, terima kasih wahai Syekh, engkau telah memberikan kepada aku nasihat dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rezekiku juga telah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan istighfar yang kedua adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan astaghfirullah
ya, itu bisa juga menghilangkan kesusahan dan kesempitan. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, man aktsarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaikin makhrajan, ya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ya. Barang siapa yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya kemudahan dari setiap kesusahan yang melandanya ataupun yang menimpanya, dan jalan keluar dari setiap kesempitan, serta dia juga akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, ya, kemudahan, ya, untuk setiap kesulitan yang sedang menimpa kita. Ya, ketika kita memiliki masalah apapun, kita koreksi diri kita, kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempunyai sakit dan sakit tersebut tidak kunjung sembuh, ya, maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jangan heran ketika ada, ya, seorang peruqyah, ya, ketika meruqyah dia memerintah ataupun menyuruh kita, ya, agar kita beristighfar lebih dahulu, ya, bermuhasabah terlebih dahulu. Ya, karena hadis ini, ya, telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan kemudahan, ya, bagi setiap kesulitan yang menimpa dia. Ya, akan memberikan kesembuhan, ya, bagi penyakit yang menimpa dia. Karena dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi penyakit yang menimpa dirinya adalah karena perbuatan maksiat yang telah dia lakukan dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengan beristighfar, dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, ya, kesembuhan untuk dirinya. Dan terkadang juga, jika dia memang terkena misalnya gangguan jin, ya, dan lain sebagainya, ya, ketika dia disuruh beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kadang belum dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya, maka dirinya sendiri jin tersebut sudah mulai bereaksi, ya, karena orang tersebut sudah mensucikan tubuhnya dari noda-noda maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan untuk kesembuhan dari penyakitnya tersebut karena sebab istighfar yang dia panjatkan tersebut. Ya, istighfar yang dia lakukan, minta ampun betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memudahkan dirinya untuk, ya, mengeluarkan jin-jin yang ada dalam tubuhnya. Karena dia betul-betul meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa mempraktekkan ketika diri kita, ya, misalnya belum diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita muhasabah, kita khususkan waktu untuk muhasabah, untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sambil kita ingat-ingat, ya, dosa apa yang pernah kita lakukan. Kita istighfar terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka biasanya setelah kita beristighfar, memperbanyak istighfar tersebut, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan ada reaksi berbeda di tubuh kita. Nah, ini bisa nanti dipraktekkan, ya, sendiri oleh
kaum muslimin ya yang memang belum diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berobat ke sana kemari akan tapi belum diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dicoba ya trik ataupun cara ini ya yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man aktsarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya dari setiap kesulitan. Jadi bisa ya, ketika kita merasakan sakit di tubuh kita, kita koreksi, kita muhasabah diri kita. Kita ingat-ingat dosa apa yang belum sempat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita taubati dosa tersebut. Maka kemudian pasti akan terasa di tubuh kita reaksi yang berbeda. Dia akan ada reaksi tersendiri ya, karena setiap orang ya ketika dia beristighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki efek-efek tersendiri ya, tidak sama ya satu orang dengan orang-orang yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan istighfar yang ketiga adalah istighfar ya, penyebab dihapusnya dosa-dosa dan kesalahan seseorang. Ini sudah pasti karena kita sudah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan ya ampunan, ya akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan melakukan kezaliman, menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapati Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini ya dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak meminta ampun, ya memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.